Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala al-mu'allifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa bihi ma bi ulumi ma fi daraini amin. Bapak dan saudara, buka kitab halaman 40, baris keempat dari atas, wal wahyu huwa i'lamullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wahyu huwa i'lamullah ta'ala anbiya'ahu bima sya'a bi kitabin au bi irsali malakin au bi manamin au ilhamin au bila wasitatin kama waqa'a li nabiyina sallallahu alaihi wasallam lailatal isra'i min fardhis salati bila wasitatin azzalalu ail khataya wa wasaghairu. Qala Ahmadu ad-Dardiru innallaha hafidha bawatinal anbiya'i wa dhahirahum an talabbusi bimanhiyin anhu walau nahya karahatin walau halat tufuliyati. Qala Ahmadu al-Bailiyu annahum ma'sumuna minal kabairi wa saghairi qabla an-nubuwati wa ba'daha fa ismatuhum wajibatun wa hadha alladhi alaihi al-jumhur wa huwa sahih. Bapak hadirin saudara jamaah Majelis Ta'lim Masjid Nurul Yakin dirahmati Allah, wabil khusus Bapak Ketua DKM, Bapak-bapak hadirin saudara, para sepuh bini sepuh, orang tua kita Bapak Haji Suparta, Pak Haji Ali nggak ada ya, Pak Kiai nggak ada ya. Bapak hadirin saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lanjutan kajian kitab Masail Abil Laits yaitu kajian tauhid. Kemarin sudah kita membahas bagaimana beriman kepada para nabi dan rasul. Bahwasanya beriman kepada nabi dan rasul, kita yakin Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan mengutus para nabi dan rasul yang dalam Al-Qur'an yang wajib kita ketahui, kita kenal ada 25. Yang pertama Nabi Adam, yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwasanya para nabi itu semuanya memberikan informasi yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Informasi-informasi seputar alam gaib dan informasi-informasi yang akan terjadi di kemudian hari. Itu semuanya informasi dari Nabi. Nah, dari mana Nabi itu informasi begitu? Itu tepat. Itu semuanya berdasarkan wahyu. Dan Nabi itu terjaga dari melakukan perbuatan salah, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Dosa kecil aja enggak, apalagi dosa besar. Nah, kemarin sudah juga kita singgung bagaimana dengan yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam sampai terusir dari surga. Nah, itu kalau ulama ahli tafsir mengatakan bahwa itu min hasanatil muhsinin wa sayyiatil abrar. Jadi sesuatu yang enggak pantas, bukannya kesalahan, tapi sesuatu yang tidak pantas. Kayak umpamanya ada ulama makan di warteg, angkat kaki. Itu bagi kita sih enggak ada masalah. Tapi buat beliau itu sesuatu yang tidak pantas, bukan dosa, sesuatu yang tidak pantas. Nah, begitulah Nabiullah Adam alaihissalam, bukan perbuatan dosa. Nah, sekarang kita akan mengkaji apa itu wahyu. Wahyu ini kan sumber informasi dari Allah kepada Nabi.
Wal wahyu huwa i'lamullah ta'ala. Wal wahyu dapun wahyu huwa adalah i'lamullah, pemberitahuan Allah Ta'ala anbiya'ahu kepada para nabinya. Jadi cara Allah memberitahu nabi-nabinya dengan wahyu. Bagaimana Allah memberitahukannya itu? Bima sya'a, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi terserah Allah. Allah maunya bagaimana itu bisa jadi. Bi kitabin, ada kalanya dengan menurunkan kitab. Seperti sof itu tadi, Injil, Taurat, Zabur, Quran. Itu Allah turunkan, caranya yang menurut Allah yang baik itu ya begitu. Au bi irsali malakin, atau mengutus malaikat. Yang sering kepada Nabi itu dengan diutusnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Au bi manamin, atau lewat mimpi. Jadi Allah memberikan wahyu lewat mimpi, seperti mimpi yang wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku semalam mimpi Allah perintahkan untuk menyembelih kamu. Bagaimana menurut pendapatmu? Kata anaknya, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Pak, saya enggak ada masalah, lakukan perintah Allah meskipun itu lewat mimpi. Nah, ini caranya Allah memberikan informasi kepada nabi-nabinya. Au ilhamin, atau dengan ilham. Tidak mimpi, enggak turun malaikat, enggak turun Quran, tapi ujuk-ujuk ada ide kreatif. Itu namanya ilham. Nah, ilham ini bukan hanya diberikan kepada para nabi dan rasul, kita juga. Kadang-kadang kita tuh mendapatkan satu masalah. Kita pusing bagaimana ini cara memecahkannya ini. Udah kita mengadakan rapat, diskusi dengan para ahli, tapi nggak ketemu-temu juga jalannya, mentok lagi. Tiba-tiba kita lagi jalan atau sedang merenung atau bangun tidur atau apa itu, ketemu idenya. Nah, itu nih ilham. Nih, au bila wasitatin, atau informasi ini tanpa perantaran, langsung Allah kasih tahu. Nah, ini kama waqa'a li nabiyina sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terjadi kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra'i, pada malam Isra, min fardhi sholati, berupa perintah salat fardu 5 waktu, bila wasitatin, tanpa perantara. Nah, ini Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, perintah sholat 5 waktu itu lewat Mi'raj. Jadi Isra berjalan di waktu malam dari Mekah ke Palestina, Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah, menerima perintah wahyu. Itu tanpa perantara. Malaikat Jibril yang nganter itu nggak sampai ke Sidratul Muntaha karena nggak kuat malaikat Jibril. Nabi SAW yang melakukan naik ke atasnya. Nah, Bapak dan Saudara, saya pernah baca sebuah artikel menarik tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Sebab dalam kaitan sains modern, kita ini kena pengaruh gravitasi bumi. Kalau kita naik ke atas, pasti kita akan jatuh. Begitu juga di ruang hampa udara itu, partikel tubuh kita ini nggak cocok, pasti akan meledak gitu. Sama seperti astronot itu kan, kalau kita lihat di tayangan televisi, itu keluar dari pesawatnya itu pakai baju khusus yang tidak boleh ada lubang sedikit pun. Untuk apa? Untuk bisa mendarat di bulan atau mengadakan penelitian di luar angkasa. Nabi Muhammad itu, ini dalam teorinya, teori namanya anihilis.
anihilis, jadi jasad Nabi itu dibikin nihil, tidak lagi terpengaruh oleh hukum kausalitas alam ini, jadi dibikin nihil. Kenapa di jalannya itu waktunya malam bukannya siang? Nah, ini juga ada pengaruhnya dengan sinar matahari ini, sebab itu akan membahayakan tubuh Nabi. Itu berjalannya di waktu malam. Artinya segala sesuatunya itu sudah dipersiapkan oleh Allah untuk Nabi. Semuanya itu hukum kausalitas tidak berlaku kepada Nabi SAW, sehingga beliau bisa naik sampai ke Sidratul berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam kitab Dardir, ketika Nabi pertama kali terima wahyu itu, perintah sholat itu 50 waktu. Naik ke langit, turun ke langit, berapa itu ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, apa perintah Allah kepada engkau? Saya disuruh ngerjakan sholat 50 waktu. Balik ente, gak bakal kuat. Umat saya ini gede-gede, yang kuat-kuat itu nggak kuat, apalagi ente, balik minta. Nabi Muhammad balik lagi, naik, berjumpa dengan Allah, dikurangi lagi 5 jadi 45, terus lagi. Ini seumpama Nabi Muhammad nggak ketemu Nabi Musa, kita kewajiban sholat 50 waktu, kita nggak punya anak. Nah, coba dah, lah baru ngelorotin kolor azan. Baru tuh azan, nggak punya anak kita, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini untung tuh ketemu Nabi Musa. Tuh. Nah, ketika sampai akhir pun Nabi Musa, apa perintah Allah? Sholat 5 waktu. Minta ulang lagi, minta dikurangin. Nah, Nabi Muhammad malu. Nah, itu sampai Allah tegaskan kepada Nabi Muhammad, sudah aku fardukan kepada umatmu sholat 5 waktu yang sama nilainya dengan sholat 50 waktu. Ini keren sekali kita nih, umat Nabi Muhammad nih. Sholatnya cuma 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu. Luar biasa. Nah, ini cara Allah menyampaikan wahyu tanpa perantara. Seandainya pakai perantara, ini mungkin kita bertanya-tanya, apa iya itu sholatnya 5 waktu, mungkin cuma 3 kali, mungkin cuma 4, atau mungkin 1 waktu aja kali. Nah, ini bisa jadi itu seperti itu. Nah, ternyata Bapak dan Saudara, Syekh Nawawi Banten itu dalam kitab menjelaskan sholat 5 waktu ini dulu terpencar-pencar, bukan buat Nabi Muhammad. Itu sholat subuh, sholatnya Nabi Adam. Nabi Adam dulu syariatnya sholat subuh, sebab ketika dia diusir dari surga turun ke bumi itu ternyata waktu malam. Di surga kan terang, di bumi gelap, bingung dia, ketakutan. Mana turunnya dia di India, Hawa di Jeddah, kagak ada orang. Itu sangat ketakutan. Begitu fajar menyingsing, ya beliau sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Yang pertama karena yang tadinya gelap menjadi terang. Yang kedua, dia bersyukur kepada Allah, rakaat yang kedua, karena hilang ketakutannya, karena sudah terang, sudah siang. Nah, itu yang tadinya di surga itu nggak ada gelap, terang semua. Ini tiba-tiba di bumi ini dia turun pas malam hari gelap, jadi ketakutan. Kemudian sholat zuhur, ini sholatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu beliau dapat perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail itu pada waktu zuhur. Nah, kemudian ketika itu terjadi dan tidak jadi menyembelih karena diganti dengan kambing kibas, akhirnya beliau sholat 4 rakaat.
Yang pertama karena nggak jadi nyembelih, diganti dengan seekor kambing. Yang kedua hilang rasa dukanya, sebab kalau itu peristiwa terjadi dia bersedih pisah dengan anaknya Ismail. Kemudian yang ketiga, dia dapat anugerah dari Allah, anaknya diganti dengan kambing. Jadi yang disembelih itu kambing. Kambingnya kambing Habil. Sayyidina Habil ini bersama Qabil, karena Habil itu buruk rupa, dapat istri yang cantik. Ya, istrinya kembarannya si Qabil. Kembarannya Qabil. Itu cantik. Dia dapat istri cantik, sementara Qabil dapat istri yang buruk rupa. Dia nggak terima, akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk berkorban dengan kambing. Nah, korbannya Qabil nggak diterima, korbannya Habil yang diterima. Itu korban kambing yang Allah turunkan dari langit sebagai gantinya penyembelihan Ismail, itu kambing korbannya Habil. Nah, itu Nabi Ibrahim bersyukur sekali. Dan yang keempat, rakaat yang keempat itu sebagai ungkapan rasa syukur, dia menjadi kekasihnya Allah. Kenapa? Karena berani melaksanakan perintah Allah yang tidak rasional, dan itu berdasarkan cuma mimpi. Kalau ada sekarang Pak, orang sekarang, umpamanya ada orang sekarang, saya menyita rumah Anda. Loh, memang saya salah apa? Ini saya dapat wangsit. Ngimpi. Wah, kita ngelawan itu. Bakal ngelawan. Apa-apaan urusan ngimpi ente sama eksekusi rumah aneh. Gak ada urusan. Tapi kalau memang kita berperkara di pengadilan, ada pihak kejaksaan, eksekutor ingin melaksanakan eksekusi, dibacakan ayat dembut, kita nggak bisa berkutik. Karena itu ada. Nah, ini Nabi Ibrahim perintah untuk menyembelih anaknya lewat mimpi. Yang siapapun nggak bakalan itu, apalagi istrinya Hajar. Ya nggak mau lah. Istrinya itu, saya yang ngandung 9 bulan, kemudian mengurusnya, masih kecil lu tinggalin. Ya kalau sekarang kita pergi kemana-mana, bini kita tinggalin ATM, kelar itu. Dan Nabi Ibrahim apaan mau ditinggalin di padang tandus, makanan kagak ada, air aja nggak ada. Nah, ini yang berarti pasti itu betapa dahsyat diskusinya Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar untuk merelakan menyembelih anaknya. Tetapi itu mampu beliau lewati kesulitan itu dan melaksanakan perintah itu. Nah, ini sehingga beliau menjadi Khalilullah. Ini sholat 4 rakaat. Kemudian sholat asar, ini sholatnya Nabi Yunus. Nah, sebenarnya kemarin saya ceritakan di Nabi Yunus yang ditelan ikan itu. Di malam hari beliau kemudian dicemplungkan ke dalam lautan, ditelan ikan paus, ikan hut. Itu udah ditelan di mulut ikan, di dalam perut ikannya. Isi perut ikan, di dalam perut ikan, di kegelapan bawah laut, di kegelapan malam. 4 kegelapan. Kemudian beliau beristighfar kepada Allah. Ya, di dalam perut ikan itu beristighfar, karena ikan itu muntah, menepi ke pinggir pantai, dia muntahkan itu. Seandainya itu ikan muntahnya di tengah laut, ya Nabi Yunus mati tenggelam. Tapi untungnya ikan itu menepi dan memuntahkannya. Itu keluar dari perut ikan, itu seperti anak burung yang baru netes itu. Jadi kuyup, nggak ada bulunya. Nabi Yunus. Nah, beliau kemudian bersyukur kepada Allah. Ya, sholat 4 rakaat. Rakaat pertama selamat dari kegelapan isi perut ikan. Rakaat kedua selamat dari kegelapan perut ikan. Rakaat ketiga selamat dari kegelapan di bawah laut. Rakaat keempat selamat dari kegelapan malam. Ini sholat asar. Nah, sholat maghrib ini sholatnya Nabi Isa. Oh iya, Nabi Isa. Nabi Isa itu karena beliau banyak sekali tuduhan. Dia dituduh sebagai anak Allah. Karena ibunya Siti Maryam itu wanita yang suci,
yang dari kecil dirawat oleh Nabi Zakaria. Di masjid itu, Masjidil Aqsa, dibuatin kamar khusus. Tidak ada orang yang masuk ke dalamnya itu kecuali Nabi Zakaria. Itu digembok, dibikinin kamar, digembok dari luarnya, megang gemboknya ini kuncinya Nabi Zakaria. Ini Nabi Zakaria yang selalu nganterin makanan buat keponakannya. Nah, tiba-tiba ketika beliau masuk bawa makan, ternyata di kamarnya udah ada makanan. Ini dari mana? Ini dari Allah. Tuh Siti Maryam. Sampai dia dewasa tiba-tiba hamil. Geger orang sekampung. Tuh tiba-tiba ada nih kayak sekarang nih. Ya, apa namanya, wanita muslimah solehah kok kena virus AIDS. Nah, itu kena virus HIV. Ya, ternyata dia penganut ajaran Syiah yang bolehkan kawin kontrak. Nah, itu pernah kisah ini di tahun 90-an pernah ada itu. Jadi mahasiswa sebuah perguruan tinggi, mahasiswi perguruan tinggi di Bandung, aktivis Masjid Salman, karena sana banyak penganut Syiah yang membolehkan kawin mut'ah. Itu geger dokter itu. Ketika ditanya, Anda aktivis Masjid Salman? Oh ya, paham. Dokter ini paham. Karena di sana banyak penganut Syiah yang membolehkan kawin mut'ah, jadi kawin kontrak. Nah, ini kena virus HIV ini. Padahal wanita solihah, dia berjilbab, tapi kena virus yang seperti ini dahsyatnya. Nah, ini Siti Maryam ini wanita solihah, geger orang. Nah, sehingga ada yang menuduh dia berzina. Terus ada lagi yang mengatakan kalau memang dia yang orang yang tidak menuduhnya berzina, menuduh Siti Maryam berzina, oh ini kalau begitu memang Nabi Isa ini anak Tuhan. Ya, karena pengejawentahan wujud Tuhan di bumi ini menurunkan anaknya untuk membebaskan manusia yang punya dosa, engkongnya Nabi Adam. Nah, itu teori-teori begitu muncul tuh. Nah, ini kemudian dimentahkan oleh Nabi Isa alaihissalam, dia bukan anak Allah, dia anak Siti Maryam, dia hamba Allah yang Allah wajibkan dia untuk menjalankan sholat, puasa, dan berbakti kepada orang tuanya. Satu-satunya manusia yang bernasab kepada ibunya cuma Nabi Isa. Kalau kita nisbat ke bapak, Soleh bin Haji Marone. Nah, kalau Nabi Isa bin Maryam, karena bapaknya nggak punya bapak, bukan yatim, bukan, karena memang Allah menciptakannya tanpa proses persetubuhan. Nih, nah Nabi Isa itu sholat maghrib. Ketika itu beliau keluar dari kampungnya itu pada waktu maghrib, beliau sholat 3 rakaat. Rakaat pertama untuk membebaskan diri bahwa dia bukan Tuhan. Rakaat kedua untuk membebaskan tuduhan ibunya dari gosip berzina. Dan yang ketiga, ini dia menetapkan bahwa yang berhak disembah sebagai Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rakaat pertama, rakaat kedua itu menyatu, rakaat ketiga berpisah. Jadi rakaat maghrib kan kita rakaat pertama, rakaat kedua jadi satu paket tuh. Kemudian tasyahud awal. Nah, kemudian rakaat yang terakhir, rakaat ketiga itu berpisah dengan yang pertama dan kedua. Kenapa? Yang pertama dan kedua itu kaitannya dengan manusia, yang terakhir kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir salat Isya. Salat Isya ini salatnya Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu ketika beliau ngungsi dari Mesir ke Madian, kampungnya Nabi Syuaib. Karena beliau dikejar-kejar karena membunuh orang Kipti Mesir, akhirnya menyelamatkan diri pergi ke negeri Madian. Tinggal di kampungnya Nabi Syuaib. Aman di sana sampai dinikahkan dengan putrinya. Nah, begitu beliau sudah 10 tahun tinggal di Madian, beliau ingin kembali ke Mesir untuk berdakwah. Sebelumnya itu ketika di tengah jalan beliau tersesat. Ini Allah panggil untuk pergi ke Bukit Tursina, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadepin Firaun. Nabi Musa itu
dikasih mukjizat. Kasih tangannya, masukkan ketiak keluar, bersinar. Kalau kita burket. Kemudian dikasih tongkat. Ya, tongkat itu batu digetok, pecah. Keluar air menjadi 12 mata air untuk 12 suku Bani Israel. Nah, batu yang digetok oleh Nabi Musa itu batu yang membawa kabur bajunya Nabi Musa ketika mandi di kali. Jadi dulu ada gosip Nabi Musa itu kondor. Turun berok. Ada gosip tuh. Kenapa? Nabi Musa nggak mau mandi bareng. Biasa orang Bani Israel itu laki-laki mandi bareng. Jadi ngelihat auratnya, karena Nabi nggak mau melakukan itu. Nabi Musa itu nggak mau mandi bareng, mandi sendiri. Digosipin orang, Nabi Musa tahu nggak kenapa dia nggak mau mandi bareng sama kita? Dia turun berok. Pelernya tuh kondor. Itu kata orang kamu gosipnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala punya cara. Ya kan nggak mungkin dong Nabi Musa ablak ini lihat kagak, nggak mungkin. Tapi caranya ketika beliau sedang mandi sendirian, bajunya ditaruh di batu, itu batu jalan bawa bajunya. Nabi Musa kejar. Ketika dikejar bangun, ya kan kelihatan auratnya, perabotannya. Ternyata enggak kondor, Nabi Musa enggak kondor. Nah, itu batu itu yang digetuk oleh Nabi Musa keluar 12 mata air. Kemudian apa lagi? Ketika tongkat itu dilemparkan, Allah perintahkan, "Alqiha ya Musa." Musa, lempar tongkatmu itu. Ketika dilemparkan, kaget Nabi Musa. Jadi ular besar. Nabi Musa takut, kabur. Kata Allah, jangan takut, ambil, pegang. Nanti saya kembalikan lagi bentuk semula. Ya kaget sih, kita juga pasti takut itu. Dipegang, akhirnya kembali lagi menjadi tongkat. Nah, ketika sudah dapat ini, beliau kemudian menghadap Fir'aun. Cuman beliau minta untuk ditemani oleh Nabi Harun. Nabi Harun itu adanya. Kenapa? Karena Nabi Harun itu orang yang ngomongnya fasih. Nabi Musa ini lisannya tidak terampil, cadel. Kenapa? Karena di waktu kecil itu pernah dites kecerdasan oleh Fir'aun. Karena Fir'aun itu sudah dapat informasi dari dukun-dukunnya, nanti akan ada bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu, kekuasaanmu. Nah, Nabi Musa cerdas, dites, dikasih makanan sama bara api. Nabi Musa ya secara nalur anak kecil ambil makanan, tapi dituntun tangannya oleh malaikat Jibril untuk ngambil bara api dimasukkan ke mulutnya. Ini supaya Fir'aun beranggapan Musa ini bodoh, bukan orang yang cerdas. Itu memang disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun tangannya Musa untuk mengambil bara api, masukkan ke mulutnya. Ya kepanasan, akhirnya jadi cadel lidahnya. Nah, ketika beliau tinggalkan anaknya, istrinya dan Harun di suatu tempat, beliau sedih, mikirin, ya Allah, bagaimana anak saya, bagaimana istri saya, bagaimana adik saya, terus bagaimana nasib Bani Israel yang ditindas oleh Fir'aun. Nah, saat itu Allah Subhanahu wa taala bebaskan. Allah berikan jaminan kepada Nabi Musa bahwasanya anaknya, istrinya dan adiknya Harun serta Bani Israel semuanya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi pada waktu Isya. Maka Nabi Musa melaksanakan sholat 4 rakaat. Rakaat pertama karena hilangnya kesedihan terhadap istrinya. Rakaat kedua hilangnya kesedihan atas anaknya. Rakaat ketiga hilangnya kesedihan atas nasib saudaranya Harun. Dan yang keempat, kesedihan hilang atas nasibnya penindasan Fir'aun terhadap Bani Israel. Kelima sholat ini akhirnya digabungkan, dijadikan satu untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita hanya sholat 5 waktu, tapi pahalanya sama seperti sholat 50 waktu. Dan itu peristiwa perintah sholat ini langsung tanpa perantara. Bapak hadirin saudara, selanjutnya Nabi itu selamat dari dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar.
Azzalalu ail khotoya wa huwa as-saghairu. Kata azzalal maksudnya adalah kesalahan-kesalahan, yaitu dosa-dosa yang kecil. Nabi dan Rasul selamat dari dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Sebegitu juga kita. Sebagusnya hindari dosa-dosa besar, lalu berangsur-angsur meninggalkan dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa besar itu ya nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji padahal mampu. Terus melakukan zina, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, narkoba, membunuh, mencuri, menipu orang. Itu dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa kecil apa? Ya seneng ngeliatin perempuan. Ada bahasa rumput tetangga lebih hijau dari rumput di rumah. Bini orang lebih cakep dari bini sendiri. Ini apa, dunia godaan buat laki-laki apa namanya dewasa yang normal. Nabi itu selamat dari semua. Qala Ahmad Ad-Dardir berkata, Inna Allah hafidha bawatinal anbiya'i wa zahirahum. Sesungguhnya Allah menjaga bagian hati para nabi dan zahirnya mereka. Menjaga dari apa? Anitalabusi bimanhiyin anhu, dari melakukan perbuatan yang dilarang. Walau nahya karohatin, meskipun larangan itu sekedar makruh. Walau halatul fuliyati, dan meskipun di waktu kecil. Nabi itu nggak akan melaksanakan perbuatan makruh kecuali meskipun di waktu kecil. Maksudnya apa nih, Bapak dan Saudara? Nabi itu tidak berlaku hukum makruh buat Nabi. Kenapa? Nabi itu jadi model syariat. Contohnya begini, kalau bagi kita makan itu berdiri kan makruh ya. Makan minum berdiri makruh. Bagusnya makan minum duduk. Untuk Nabi makan duduk oke, makan berdiri minum berdiri juga oke. Kenapa? Sebab itu Nabi nanti jadi model hukum. Kalau Nabi makan nggak pernah berdiri, duduk nggak pernah minum berdiri, itu nanti kita jadi dosa. Ternyata Nabi itu makan sambil duduk sambil makan, minum juga sambil duduk, bisa, boleh. Dan beliau juga pernah melaksanakan makan berdiri, minum berdiri. Artinya apa? Makan dan minum berdiri itu boleh, tidak sampai haram. Contohnya lagi, kita diajarkan kalau kencing duduk, jongkok, jangan berdiri. Buat kita kencing berdiri makruh, tapi Nabi pernah lakukan. Nabi nggak makruh. Kenapa? Karena beliau itu jadi model. Nah, ternyata kencing berdiri tidak apa-apa, tidak sampai haram. Kenapa? Nabi pernah lakukan. Nah, begitu. Cuman jadi makruh. Itu Bapak dan Saudara. Jadi Nabi itu tidak akan pernah melaksanakan perbuatan yang dilarang, meskipun itu menurut kita hukumnya makruh, tapi itu tidak akan pernah dilakukan oleh Nabi. Qala Ahmadun Al-Baili, Ahmad Al-Baili mengatakan annahum ma'sumuna minal kabairi was-saghairi. Sesungguhnya para nabi maksumuna, mereka terjaga, maksum, minal kabairi, dari dosa-dosa besar, was-saghairi, dosa-dosa kecil. Qablan nubuwati wa ba'daha, baik sebelum jadi dan sesudah jadi nabi. Sebelum dan sesudah nabi itu terjaga dari dosa kecil, dosa besar. Fa'ismatuhum, maka proteksi para nabi dan rasul dari dosa kecil, dosa besar, wajibatun, itu hukumnya wajib. Nah, itu nggak mungkin nabi itu mengkonsumsi minuman keras, membunuh orang yang tidak bersalah, nggak mungkin. Ya. Wa hadzal ladzi alaihi al-jumhur wa huwa shahih. Wa hadza, dan inilah ya alladzi alaihi al-jumhur, pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, wa huwa as-shahih, dan inilah pendapat yang benar, yang sahih. Selain itu tidak benar. Artinya Nabi dan Rasul terjaga dari melakukan perbuatan dosa, baik dosa kecil apalagi dosa
besar, baik sebelum jadi nabi atau sesudah jadi nabi, baik ketika masih kecil maupun sudah dewasa. Sebagaimana contohnya baginda Nabi SAW itu di waktu kecil tidak pernah beliau itu main bersama anak-anak, umumnya anak-anak orang Quraisy. Ya main kemana itu Nabi nggak lakukan itu. Beliau menyendiri, tidak berkumpul dengan teman-teman sebayanya. Mas'alatun kamin ashabi syar'i wallahu a'lamu bisawab. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Bismillah. Tidak ada? Cukup? Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.